keseimbangan alam juga masih sama. Terjadi kondisi cuaca buruk yang bisa menyebabkan banyak sekali penyakit-penyakit tak terduga. Karena tahun 2021 juga masih mirip dengan tahun sebelumnya. Dan juga ada berita baik buat kalian yang ingin menikah di tahun kerbau logam. Karena percintaan di tahun kerbau logam sangat baik loh. Gimana nih kondisi negara Indonesia di tahun kerbau logam dengan presiden bersio kerbau logam juga? Wah, semua serba kerbau logam loh. Sedangkan Indonesia sendiri bersio ayam kayu. Ayo, bagaimana dampaknya? Sebenarnya nih, negara Indonesia yang bersio ayam kayu di tahun kerbau logam semestinya bisa berjalan dengan baik. Tetapi ada sedikit ketidakseimbangan unsur, yaitu kayu dan logam. Namun, apabila kita jeli dan cukup cermat serta berstrategi, malah bisa jadi hal baik. Apalagi presidennya juga satu rumpun dengan negara Indonesia. Tapi permasalahannya ada konflik unsur tersembunyi antara logam dan kayu. Jadi tentunya ada juga nih konflik-konflik yang sangat berpeluang besar terjadi. Namun, ini semua sangatlah dibutuhkan ketenangan hati dan berpikir panjang. Jangan mudah terbawa perasaan. Masih mirip dengan kondisi tahun tikus. Kalau kita semua bergerak cepat dan mudah baper, akhirnya akan jadi masalah. Ditambah memang negara Indonesia sedang berada dalam kondisi keseimbangan elemen yang agak sedikit penuh perjuangan. Sampai dengan 3 tahun ke depan, Indonesia tetap harus berjuang keras. Tapi berjuang keras bukan berarti jelek. Kita tetap memiliki potensi baik. Ada lagi nih, akibat over energy, akhirnya air menjadi masalah. Masalah air ini bukan berarti kita jadi kebanjiran, tapi kita bisa juga kekeringan. Aduh, kering apa ya teman-teman? Kering bisa juga berarti dalam aspek yang sesungguhnya adalah tidak ada air. Ataupun juga kering keuangan nih alias kanker, kantong kering. Atau juga cinta yang kering nih. Nah, itu juga harus hati-hati. Jangan sampai terjadi masalah kering cinta akhirnya jadi mati deh cinta kalian. Ataupun juga masalah kesehatan yang kering. Nah, berhubungan dengan masalah kesehatan yang kering nih, kita semua harus berhati-hati terhadap organ peredaran. Seperti peredaran darah ataupun juga ginjal. Jangan kurang minum air putih ya teman-teman, karena air sangat dibutuhkan di tahun kerbau logam ini. Sekarang kita masuk ya, terhadap bidang-bidang yang berpotensi baik ataupun juga kurang baik bagi kelangsungan karir dan bisnis kita semua. Yang pertama adalah bidang logam, di antaranya IT, e-commerce, telecommunication, manufacture, ataupun juga semua yang sifatnya teknologi. Dan berikutnya, bidang yang masih bisa baik tapi agak harus berstrategi sedikit adalah bidang kayu. Di antaranya pendidikan, kreativitas, seni, ide, konsultan, dan semua hal yang sifatnya berhubungan dengan pemikiran serta pengembangannya. Bidang-bidang kayu ini bisa berpeluang baik apabila bisa bergabung dengan bidang logam. Artinya, bekerja samalah dengan hal yang sifatnya teknologi. Kreativitas dan teknologi yang berpadu bisa menghasilkan baik di tahun kerbau logam. Asalkan tidak terlalu cepat ya untuk implementasinya. Berikutnya nih, bidang yang masih juga baik namun tetap perlu berstrategi. Di antaranya adalah tanah, yaitu properti developer, asuransi, HRD. Nah, untuk bidang-bidang tanah ini kalian semua juga masih harus bekerja sama dengan bidang logam supaya bisa memberikan hasil yang baik.
Jadi bidang tanah di tahun logam sifatnya netral kok. Nggak jelek, tapi tetap butuh strategi ya. Nah, bidang berikutnya adalah bidang-bidang yang ekstra strategi, tapi masih bisa netral. Di antaranya adalah bidang air, seperti minyak, transportasi, peredaran ataupun distribusi, travel, dan juga perbankan ataupun juga event organizer. Kalian semua harus berstrategi keras di tahun kerbau logam ini ya, supaya tidak terjadi over energy, alias banyak ide tapi nggak bisa implementasi nih. Nah, bidang terakhir nih yang ekstra harus berstrategi matang adalah bidang yang sifatnya adalah api. Bidang api itu apa aja? Yaitu berhubungan dengan marketing, saham, restoran, kafe, dan semua yang sifatnya spekulatif, gambling, ataupun juga berhubungan dengan api itu sendiri, seperti usaha-usaha makanan. Kalian semua harus ekstra strategi ya. Masih tetap bisa baik, tapi perlu perjuangan yang sangat keras nih untuk teman-teman yang bergerak bidang api. Jadi nih, gimana ya kesimpulannya masuk ke tahun kerbau logam? Apa ya yang harus kita hadapi dan kita persiapkan? Nah, teman-teman sekalian, tahun ini kita semua harus kerja keras, siap berjuang, dan juga hati-hati dengan masalah keluarga. Apabila kita memiliki masalah keluarga, fokuslah pada keluarga inti masing-masing. Dan jangan campur antara urusan keluarga dengan urusan pekerjaan. Kita semua harus realistis dan siap kerja keras. Bergerak satu persatu, berambisi boleh, tapi sesuai dengan kemampuan. Dan tips terakhir di tahun kerbau logam ini harus tetap berhemat ya. Karena tahun ini semua hal perlu perjuangan nih. Hati-hati terhadap pengeluaran tiba-tiba. Jadi nggak boleh boros juga ya, masih sama loh. Buat kalian yang ingin melangsungkan pernikahan di tahun kerbau logam, sangatlah boleh. Tapi tentunya harus disesuaikan kondisi keuangan dan kondisi kenyataan ya teman-teman. Dan juga tahun kerbau logam adalah tahun yang tepat untuk memiliki anak atau keturunan. Tentunya banyak juga nih pasangan-pasangan yang ingin memiliki anak bersio kerbau emas. Katanya bisa bawa hoki nih. Ya boleh, kalian boleh memiliki anak di tahun kerbau emas ini. Nah teman-teman, karena tahun kerbau logam adalah tahun yang harus kembali ke keluarga, maka kita semua harus mulai menata rumah kita masing-masing supaya seimbang secara Feng Shui. Jenny Feng Shui menghadirkan buku rahasia praktis Feng Shui rumah tinggal ala Jenny Kumala Dewi yang sangat mudah, aplikatif, serta juga dari kasus-kasus nyata yang saya temui dari teman-teman yang berkonsultasi. Jangan lupa ya, miliki buku ini untuk menyeimbangkan rumah kalian. Karena sukses ataupun hancurnya sebuah keluarga itu berasal dari rumah loh. Jadi buat rumah Anda supaya seimbang secara Feng Shui. Nah teman-teman, demikianlah ramalan keseimbangan tahun kerbau logam 2021 di semua aspek kehidupan kita semua. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Jenny Feng Shui, Friends for Life.